Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Lisa dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang organisasi internasional dan regional. Simak terus videonya ya. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari organisasi internasional. Jadi teman-teman, organisasi internasional ini adalah suatu organisasi atau kumpulan yang terdiri dari sejumlah negara yang bergabung secara sukarela atau bersama dan memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional. Jadi teman-teman, setiap negara itu pasti mengikuti suatu organisasi internasional ya, tapi tidak ada paksaan untuk mengikuti organisasi internasional ini, tapi keinginan dari negara itu sendiri. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari organisasi internasional. Jadi menurut Leroy Bennett, ada 5 ciri-ciri organisasi internasional. Pertama, organisasi internasional ialah organisasi tetap yang menjalankan fungsinya secara berkelanjutan. Yang kedua, rekrutmen dari organisasi internasional ini secara sukarela dari negara peserta yang memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga, instrumen dasarnya menyatakan adanya tujuan, struktur, dan metode operasional. Dan yang keempat, memiliki badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas. Dan yang kelima, memiliki sekretariat tetap untuk menjalankan fungsi administrasi, penelitian, dan juga informasi secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas organisasi internasional yang diikuti oleh negara Indonesia. Jadi teman-teman, negara Indonesia sendiri mengikuti banyak sekali organisasi internasional dan juga organisasi regional. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan 4 contoh organisasi internasional yang diikuti oleh negara Indonesia. Pertama adalah PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi di dunia yang banyak sekali negara-negara mengikuti organisasi ini. Jadi, tujuan diciptakannya PBB ini ialah untuk menciptakan perdamaian dunia dan mengatasi beberapa macam permasalahan yang ada di dunia seperti kemiskinan, kelaparan, dan juga hak asasi serta kebebasan individu. Nah, negara Indonesia sendiri bergabung pada PBB pada tahun 1950 dan sempat keluar pada tahun 1965. Nah, kemudian pada tahun 1966 Indonesia bergabung lagi ke PBB. Selanjutnya ialah UNICEF. Nah, UNICEF ini sebenarnya di bawah naungan PBB juga, tapi fokusnya ialah kepada anak-anak. Jadi, diciptakannya UNICEF ini ialah untuk melindungi anak-anak yang ada di dunia dari berbagai macam permasalahan seperti kekerasan, kelaparan, dan juga penyakit. Nah, selanjutnya ada WHO. Nah, WHO ini sebenarnya naungan dari PBB juga, tapi fokusnya ialah pada kesehatan. Jadi, WHO ini diciptakan dengan tujuan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di dunia. Nah, saat ini kan hampir seluruh negara di dunia terjangkit pandemi COVID-19. Nah, disinilah peran dari WHO. WHO berusaha untuk mencari solusi bagaimana pandemi COVID-19 yang melanda di hampir seluruh negara di dunia ini cepat terselesaikan. Nah, yang terakhir ialah OIC. OIC ini adalah organisasi kerjasama Islam. Jadi, yang tergabung dalam organisasi internasional ini adalah negara-negara yang mayoritas umatnya, mayoritas warga negaranya itu orang Islam. Jadi teman-teman, OIC ini adalah organisasi kerjasama Islam. Jadi, negara yang termasuk dalam organisasi OIC ini adalah negara yang mayoritas warga negaranya adalah beragama Islam. Jadi diciptakan OIC ini ialah untuk menciptakan perdamaian dunia, mengeratkan solidaritas sesama Islam, dan juga membantu serta mendukung untuk memerdekakan negara Palestina. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu organisasi regional. Jadi apa sih yang dimaksud dengan organisasi regional? Organisasi regional sendiri ialah organisasi yang terdiri dari beberapa negara saja. Artinya yang dimaksud dengan beberapa negara itu adalah negara yang berada di dalam wilayah tertentu seperti ASEAN. ASEAN itu kan adalah organisasi Asia Tenggara. Jadi
negara-negara yang berada di Asia Tenggara itu terlibat atau termasuk ke dalam organisasi regional ASEAN tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas organisasi regional yang diikuti oleh negara Indonesia. Adapun saya memberikan 3 contoh organisasi regional yang diikuti oleh negara Indonesia. Pertama adalah ASEAN. Jadi ASEAN ini adalah organisasi regional yang berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand juga termasuk ke dalam organisasi ini. Selanjutnya adalah AFTA. Jadi AFTA ini adalah organisasi di bidang ekonomi antar negara-negara ASEAN. Jadi diciptakannya AFTA ini ialah untuk mendukung daya saing ekonomi antar negara-negara ASEAN. Yang terakhir ialah APEC. Jadi APEC ini organisasi ekonomi juga, tetapi dia kawasannya itu Asia Pasifik. Nah, itulah pembahasan kita tentang organisasi internasional dan organisasi regional. Pasti teman-teman memikirkan satu pertanyaan tentang materi ini. Apa dampaknya jika suatu negara tidak sama sekali mengikuti organisasi internasional ataupun organisasi regional? Jadi sebenarnya tidak mungkin suatu negara itu sangat tertutup akan negaranya sendiri. Jadi tidak mungkin suatu negara itu tidak mengikuti organisasi internasional ataupun regional. Pasti ada saja negara yang mengikuti itu. Namun, mungkin negara yang tidak terlalu banyak mengikuti organisasi internasional ataupun organisasi regional, dia tidak bisa menunjukkan eksistensi dari negaranya itu sendiri dan juga sulit ataupun kurang berhubungan dengan negara lain. Nah, apabila kita banyak mengikuti organisasi internasional, organisasi regional juga, maka kita secara tidak langsung menunjukkan eksistensi negara kita, memperkenalkan negara kita, dan juga mampu menarik daya tarik dari negara lain untuk melakukan hubungan ataupun kerjasama dengan negara Indonesia, dengan negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi, suatu negara itu pasti akan rugi jika dia tidak mengikuti organisasi apapun. Nah, jadi itulah pentingnya organisasi internasional dan organisasi regional. Nah, itulah materi pembahasan kita tentang organisasi internasional dan organisasi regional. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman memberikan manfaat bagi teman-teman dan menambah ilmunya. Kita bertemu di video lainnya. Sampai jumpa.